Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Sabtu 27 Februari 2021, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini terambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Santo Yohanes Paulus II semasa hidupnya pernah mengalami suatu peristiwa yang cukup mengenaskan, yakni percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Turki bernama Mehmet Ali Aksa. Untungnya pada waktu itu Santo Yohanes Paulus II dapat selamat dari upaya percobaan pembunuhan tersebut. Yang menarik adalah beberapa hari kemudian atau beberapa waktu kemudian setelah si penembaknya itu dipenjara, Santo Yohanes Paulus II justru mengunjunginya dan mengatakan bahwa ia sudah mengampuni perbuatan yang dilakukan oleh si penembaknya tersebut. Saya rasa kisah dari Santo Yohanes Paulus II tersebut dapat menjadi contoh konkret dari pesan Injil pada hari ini. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus mengatakan bahwa Bapamu yang di surga membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Di sini mau dikatakan bahwa kasih Allah sungguh tanpa batas. Allah mengasihi tanpa pandang bulu dan kasih-Nya sungguh bersifat universal. Allah mengasihi tanpa pamrih. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mencurahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang jahat. Maka oleh karena itu, karena kita tentunya juga di dalam hidup sehari-hari seringkali berjumpa dengan orang-orang yang berlaku tidak baik kepada kita, semoga kita tidak membatin di dalam hati. Semoga Tuhan akan membalaskan apa yang diperbuat oleh orang-orang jahat itu terhadap saya. Justru ketika kita membatin, biar Tuhan yang membalas semua perbuatannya yang jahat itu terhadap saya, kita justru menampilkan sifat Allah sebagai seorang pendendam. Padahal Allah justru sangat mengasihi umat manusia.
Oleh karena itu, semoga melalui bacaan Injil hari ini kita dapat merubah sudut pandang kita dan kita bisa lebih tulus lagi dalam mengasihi sesama kita yang membenci kita. Memang hal ini tidaklah mudah, akan tetapi sebagai orang Kristiani, inilah ukuran yang diberikan Tuhan Yesus sendiri kepada kita manakala kita ingin menampilkan citra diri Allah di dalam diri kita. Dan dengan demikian secara tidak langsung kita juga mewartakan bagaimana kasih Allah yang tanpa pandang bulu dan tanpa pamrih itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.